Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Lause. Iya, Lause indah Marfian. banget ya. Tuh lihat tuh. Iya. Burungnya cakep banget ya. Oh, iya. Tadi juga aku nikmati banget tuh jalan-jalan di dekat sungai itu, Lause. Iya. Wah, senang Banyak banget. ikan-ikan. Iya, banyak ikan-ikan Wow. ya. Senang banget. Iya ya. Kayaknya hari ini ada apa sih, Lause? Hari ini kita hari Minggu, Lause. Udah mulai nih. Wah, kita sapa anak-anak dulu ya, Lause ya. Siap, Lause. Halo anak-anak. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, kita berjumpa lagi ya, Lause Iya, ya. senang banget ya, Lause. Iya, senang banget. Wah. Lause berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Ya, amin. Nah, kalau misalnya adik-adik di rumah mungkin juga ada yang sakit, jangan bersedih. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Iya, kayak beberapa minggu lalu kan Allah Maha hadir ya. Iya. Berarti dia selalu ada dalam hidup kita kan? Iya, betul sekali, Iya, Lause. senang banget. Dan Iya, Allah Lause. juga Maha Kuasa. Dia mampu menyembuhkan setiap Yang sakit. sakit Iya, penyakit betul. kita. Betul banget. Senang Oke, deh. sekarang kita akan mulai. Anak-anak sudah siap? Siap kayaknya sih, Lause. Iya. Masa belum siap? Jangan-jangan masih ngantuk nih. Atau udah sarapan belum? Jangan-jangan sambil makan lagi, Lause. Jangan dong. Jangan ya. Iya. Yuk cepetan ya, sarapannya diselesain. Iya. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk, Iya, betul. kita semua bangkit berdiri. Iya. Kita mau puji Tuhan Iya. karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, karena kebaikan Tuhan buat kita. Yuk, Betul. kita mau nyanyikan pujian Bapakku baik, Yesusku baik, Roh Kudus baik. Iya, siap, Lause. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Katakan Yesusku baik. Yesusku baik, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik, Tuhan. Setiap hari Engkau baik. Kita mau katakan terima kasih. Yesusku. Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, kita menyanyikan pujian Roh Kudus baik. Roh Kudus baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus. Nah, anak-anak, kita bersyukur sekali ya atas pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita mau dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Yesusku baik. Yesusku
Siap, kita berdoa ya, lipat tangan tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Bahkan Bapa di surga sungguh baik. Roh Kudus juga sungguh baik. Yang terus menuntun, menyertai, memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini kami boleh memasuki minggu pertama di bulan November. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami mau serahkan kebaktian sekolah minggu kami dari awal hingga selesainya. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terutama kami siap untuk belajar firman Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami hingga selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Amin. Nah, Ya, Lause, Lause. tadi kita udah lihat ya, kita udah nikmatin semua. Iya, kita keliling-keliling kebaikan tadi Tuhan, ya. Betul. Apa burung yang tadi kita dengar tuh suaranya bagus Iya, banget, bagus banget. ya. Ada sungai juga di belakang Yang sini tadi ya. mengalir, akhirnya bening Iya. banget Bening ya Lause ya. banget, Nah, iya. kita mau bersyukur untuk kebaikan Iya. Tuhan, untuk Betul. kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Benar banget. Nah, kita mau lebih mengasihi Tuhan. Iya. Karena apa? Karena kasih Tuhan pun ya buat kita semua nih Ya Lause. nggak bisa dihitung ya Lause ya. Nggak bisa, tangan aku nggak cukup nih kayaknya Lause. Lebarnya tuh lebar Lebarnya banget. lebar Kalau apa mau dibilang itu? lebar ya. Lebar Tingginya banget ya. kalau tinggi langsung Tinggi. bisa diukur nggak? Seperti Sampai di langit. gunung nggak? Hah? Seperti gunung tingginya? Lebih tinggi lagi ya Wah, Lause ya. lebih tinggi. Lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari banget, tinggi langit. Bayangkan tinggi sekali, tidak terukur berarti ya. Iya. Iya. Yuk anak-anak, kita mau nyanyikan pujian ini ya. Iya. Untuk menunjukkan bahwa kita pun mengasihi Tuhan. Ya, siap Lause. Yuk. Oke. Dengan sukacita ya, kita sama-sama mau bergerak. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi anak-anak, kita menyanyikan pujian ini dengan lebih bersukacita untuk menunjukkan bahwa kita pun mengasihi Tuhan. Ya, siap Lause. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah lompat yang tinggi ya. Tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Yeay. Wah, hebat ya, kasih Yesus Lause. Iya. Sungguh tidak dapat diukur ya Lause ya. Tidak dapat diukur, berarti kasih Yesus itu tetap ada nggak buat kita yang nakal? Ada Lause. Ada. Iya, tetap ada. Tetap ada. Iya. Wah, senang ya. Berarti Tuhan itu sabar banget nggak sih Lause? Iya, Lause sabar. Tuhan itu sungguh luar biasa. Wah, senang banget.
kalau Lause sabar nggak sih kalau lihat anak-anak yang nggak mau taat, nggak mau nurut? Kalau aku Lause ya kadang-kadang masih suka marah juga Lause. Masih suka marah juga ya? Iya, nggak sabaran sama anak-anak kalau nggak dengerin mami papi di rumah. Oh iya bener ya. Itu Berarti anak-anak di rumah juga bisa tahu tuh kalau papa mama marah berarti udah kurang sabar ya. Enggak Tapi ya. setelah itu aku juga belajar. Aku makin hari nih Lause ya, Ya, dulu nih gimana, nggak Lause? sabarnya mungkin ya kalau diukur ya segini nih. Oh, Ya kan? oke. Sekarang? Segini. Gitu. Jadi nggak sabarnya harus berkurang. Oh, tambah hari berarti harus tambah sabar. Wah, iya ya. Belajar Lause Belajar aku ya, juga. betul. Iya, jadi ingat kan buah roh Iya. tentang Nah, kesabaran. anak-anak, ya. sekarang nih kita mau nyanyi pujian ini nih. Apa pujian tuh? apa nih? KASIH. Oh ingat lagunya ini mau ingetin kita tentang kasih Yesus yang sabar ya Lause ya. Iya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kalau Lause mungkin Lause dulu ya waktu anak-anak masih kecil-kecil Lause nggak sabar, marah-marah. Tapi Tuhan ingetin Lause juga, nggak boleh marah-marah. Iya, karena Tuhan sendiri sabar sama kita ya Lause. Harus ya. belajar seperti Tuhan Yesus. Iya, benar. Sabar. Berarti ini ada gerakannya nggak sih Lause? Ada. Hah, gimana tuh? Kayaknya gimana? Lause? Kita kasih tahu dulu nggak sih? Oh, kasih tahu dong Gimana, ya. Lause? Nih, Kakaknya kaknya, gimana? kaknya kan begini ya. Oke, gini Kak. ya. Oke. Terus A kan begini kan? Oke, A-nya gini. A, Oh, iya. buka ya Lause ya. Buka, kita A. buka. Terus S. Terus? S-nya gimana? S-nya gini deh. Oh, gini. Iya, Oke, nih, tangannya di belakang belakangnya. gini ya. Oke. S. Terus? I-nya gini aja ya. Oke, gini. Terus, Terus? H-nya begini. Hanya gini. Wah, semoga kita Kira-kira nggak bisa salah nggak ya? Lause juga belum tentu bisa nih. Semoga kita nggak salah kita ya. belajar yuk Lause ya, Anak-anak sama-sama jangan sama lebih anak-anak jago ya. kali. Iya. Kita belajar sama-sama yuk anak-anak. Siap-siap, Kita Lause. mau puji Tuhan karena Iya. Tuhan ajarin kita untuk kita sabar. Yes. Iya kan? Tuh. Yuk kita juga Iya. belajar dengan sabar ya. Iya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak susah nggak gerakannya? Nggak juga kan? Aku udah mulai bisa. Bisa ya? Yuk kita sama-sama mau bergerak ya Lause ya. Siap. Nah, biar kita sehat, kita mau Oke. memuji Tuhan dengan gerakan. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Iya betul sekali Lause ya. Kita semakin hari harus belajar terus dan semakin hari semakin bertumbuh. Benar nggak, banget. Lause? Benar banget dong, harus Yang begitu. dulunya nggak sabar, Iya. sekarang masih sabar. Bener banget. Belajar. Belajar harus dong. Aku juga belajar Lause. Kan anak Tuhan. Yes.
harus Betul seperti sekali. bapaknya. Iya betul sekali. Benar kan anak-anak? Benar dong. Nah, Lause, sekarang kita mau memberikan persembahan nih ya. Iya benar. Oke, siap. Sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan. Iya, Ya. betul banget. Nah, Ya. anak-anak juga bisa scan QR-nya Sini di nih. sini nih, ya. Minta tolong papi mami. Iya. Oke, yuk kita Sama nyanyikan pujian. Jangan lupa itu tabungannya ya. Oh iya ya. Tabungannya Anak-anak. harus ya. Iya, oke. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan lebih bersukacita. Susah ataupun Senang bersyukur, panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, kita harus bersyukur ya senantiasa kepada Tuhan. ya Lause. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya. Yeah. Yuk anak-anak, saat ini kita mau berdoa nih, mau Iya. mengucap syukur untuk persembahan kita. Tapi sebelum berdoa nih, tadi Lause Malvian sempat ngomong ya Iya. mengenai celengan itu ya. Nanti dikumpulnya itu minggu pertama Lause di Minggu bulan Desember. pertama bulan Desember. Ngomong-ngomong anak-anak inget nggak nih? Iya, jangan sampai lupa. Iya, nih anak-anak, Lause Malvian sama Lause Nia ingetin lagi ya. Iya. Kita kan ada program mengumpulkan Tabungan, uang ya celengan di ya. celengan. Untuk apa sih Lause? Itu kan kita bulan Desember itu ulang tahun sekolah minggu loh Lause. Iya. Yang ke 26. Betul sekali. Dalam rangka ulang tahun itu kita berbagi kasih juga. Iya, berbagi kasih ya. Iya. Dengan kita ngumpulin uang di Betul. celengan, Iya. itu sebenarnya udah mulai dari beberapa Wah, bulan beberapa yang lalu bulan ya, yang Lause? lalu iya, musinya lumayan sudah mulai banyak nih. Iya, tapi mungkin anak-anak ada yang lupa juga. Jangan lupa. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mulai Belum dari terlambat. sekarang nggak apa-apa ya. Betul, belum Oh, terlambat. anak-anak bisa celengin uangnya. Nanti bulan Desember, Minggu pertama. minggu pertama. Cara pengumpulannya gimana? Caranya gampang. Celengannya kamu buka, masukin di amplop, terus kemudian yang rapi ya, di lem gitu ya. Kemudian boleh tulis untuk Lause Malvian celengan sekolah minggu, karena yang nanti ketemunya itu kan Lause Malvian, Lause yang lain kan gak ada di gereja, karena Lause Malvian kan setiap hari kecuali hari Senin itu ada di gereja. Lause, kelasnya ditulis nggak nih? Oh iya, kelasnya? ditulis, kelasnya ditulis ya. Nama misalnya Malvian kelas 6 ya, pagi. Nah. gitu. Kelas 6 pagi. Jadi kalau misalnya Yunia kelas TK siang. Iya. Biar kita nanti tahu nih siapa-siapa ya. Terus nanti kan bisa dilaporin ke Lause-Lausenya. Nanti Lause pengurus sekolah minggu akan hitung tuh semua uang kamu. Kita akan kasih tahu ke kamu yang terkumpul semua berapa. Setelah itu nanti kita akan membelikan sesuatu untuk kebutuhan salah satu panti asuhan yang nanti akan kita berikan Lause. Iya, Gitu. betul sekali. Ya, anak-anak ya pasti hari ini udah jelas banget nih ya. Iya, Lause, jelas soalnya ya. kemarin minggu ada yang bertanya juga Ada yang loh. tanya ya, jadi iya, sekalian kumpulinnya ingat ya. kapan sih gitu. Sabar. Iya, oke anak-anak, sekarang kita mau berdoa yuk. Kita Iya. mau bersyukur untuk persembahan kita hari ini. Oke, Lipat tangan, Lause. tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk dipakai bagi pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan berkati juga papi dan mami yang bekerja. Tuhan tolong setiap pekerjaan papi mami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, sekarang seri yang keberapa nih Lause nih? Nih. Kita Kayaknya ke-6 deh Lause.
Kayaknya Lalu ke-6 ya. kan? Iya. Iya betul. Benar kan? Nah anak-anak, kita mau siapkan hati kita yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Iya, mau Hari ingat. ini. Hari ini tentang apa ya? Allah Maha apa ya? Penasaran nggak? Penasaran sama siapa ya? Lausle Lady hari ini. Yuk Ya. kita mau siapkan hati kita. Oke. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Ya. Oke, Lausle. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi ya anak-anak, kita mau nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi ya, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nah, udah siap kan anak-anak? Siap dong. Saya Iya. udah siap nih, Lause. Aku juga udah siap, Lause. Ya. Yuk kita semua duduk yang manis ya. Oke. Kita mau dengerin firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bye. bye. Segar sekali pagi ini. Aduh, yeay. Hello, selamat pagi Brave Kids. Ketemu lagi dengan Lause Lady. Yo, apa kabar semuanya? Tentunya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yang lagi sakit, walaupun tubuhnya sakit, hatinya harus tetap semangat. Yang lagi lemas atau masih ngantuk, ayo, cayo, bangun, bangun. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman. Tadi kan sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengar firman bersama-sama. Tapi sebelumnya Lause Lady akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami senang sekali bisa bangun menikmati napas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam yang kami lewati. Tuhan sudah menjaga kami dari bahaya, dari hal-hal yang dapat membuat kami mungkin kehilangan nyawa kami, tapi Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberkati kami semua, baik Lause Lady yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar, supaya kami dapat merenungkan, dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, siapa yang pernah atau sering dengar nih kalau ada orang yang bilang begini, jangan buat itu loh, nanti Tuhan marah loh. Jangan begitu loh, nanti Tuhan marah loh. Jangan begini loh, nanti Tuhan marah. Nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Waduh, Tuhan kita itu seperti pemarah ya.
Oh no, sebenarnya itu keliru, bukan seperti itu maksudnya. Tuhan kita itu Tuhan yang panjang sabar. Enggak dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, salah dikit marah, salah dikit marah. Tapi yang paling benar itu, kalau kita salah, yang paling pertama yang terjadi pada hati Tuhan adalah apa? Tuhan bukan marah, tapi Tuhan sedih. Setiap kali kita buat salah lagi, Tuhan sedihnya tambah. Salah lagi, sedihnya tambah. Salah lagi, sedihnya tambah. Sampai pernah di kata Alkitab bilang, Tuhan pilu. Pilu itu the most sad. The most sadness. Kesedihan yang paling sedih. Itu perasaan Tuhan kalau ketika kita buat salah. Itu hati Tuhan ketika kita buat salah. Bukan Tuhan marah lagi, gini-gini marah lagi. Enggak. Karena apa? Tuhan itu panjang sabar. Nah ini dia, hari ini yang kita mau pelajari yaitu sifat Tuhan yang panjang sabar. Berapa meter loh? Oh tunggu dulu, kita baca firman Tuhan ya. Oke, yuk pertama-tama Lost Lady ajak kita membuka Alkitab kita. Di dalam kita ada 3 ayat yang akan Lost Lady bacakan hari ini ya. Pertama-tama di dalam Mazmur 145 ya. Ayat 8. Lost Lady akan membacakan, anak-anak di rumah coba buka, Brave Kids di rumah coba buka, Mazmur 145 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik. Oh maaf, Lost Lady ulang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Nah waktu itu kan kita sudah belajar tentang Tuhan pengasih dan penyayang. Ya sekarang kita belajar tentang panjang sabar. Maksudnya apa sih? Oh biar firman Tuhan yang jelaskan. Di mana Lost Lady penjelasannya? Ini dia di dalam Bilangan 14 ayat. Tunggu Lost Lady lihat biar tidak salah. Bilangan 14 ayat 18. Firman Tuhannya lebih jelas lagi, begini maksudnya. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Limpah itu maksudnya begini. Kalau gelas kita isi air penuh. Nah itu baru penuh, itu belum limpah. Tapi kalau dia sudah tumpah atau meluber sampai ke samping, dituang terus, luber terus. Nah itu namanya berlimpah-limpah. Itu loh kesabaran dan kasih sayang Tuhan. Lalu apalagi di sini dikatakan, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Nah, itu tadi kan. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah loh, maksudnya gimana loh? Katanya mengampuni, tapi tidak membebaskan dari kesalahan. Maksudnya gimana sih? Kita terusin. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, maksud firman Tuhan itu begini. Maksudnya panjang sabar itu bagaimana? Tuhan itu tidak cepat marah seperti Lost Lady, seperti orang-orang yang lain, seperti kita manusia ini. Kalau buat salah misalnya langsung marah. Langsung misalnya Lost Lady lihat nih adik Lost Lady tumpahin air. Terus Lost Lady langsung, kamu kenapa sih tumpahin air? Wah itu langsung itu cepat marah. Nah panjang sabar itu artinya tidak cepat marah. Pertama, panjang sabar artinya apa? Tuhan tidak cepat-cepat marah. Jadi kalau yang kamu dengar, jangan nakal loh, nanti Tuhan marah loh. Jangan nakal loh, nanti jangan bohong loh, nanti Tuhan marah. Itu keliru. Harusnya jangan nakal loh, hati Tuhan sedih. Jangan bohong, hati Tuhan sedih. Jangan melawan orang tua, hati Tuhan sedih. Jangan nyontek, hati Tuhan sedih. Begitu.
bukan jangan nyontek nanti Tuhan marah, jangan pukul teman nanti Tuhan marah. Enggak, Tuhan itu sedih. Beda wajahnya saja. Coba anak-anak di rumah, coba lo Seledi mau cek kalau marah gimana. Kalau marah begini, alisnya mengkerut, dahinya mengkerut, alisnya naik. Tapi kalau sedih, matanya turun. Kalau marah matanya melotot. Menangis. Begitu hati Tuhan sedih. Tuhan menangis lihat kita kalau kita buat salah. Tuhan menangis kalau kita tidak taat. Tuhan sedih. Bahkan tadi lo selalu dibilang pilu. Pilu artinya the most sadness. Kesedihan yang paling tinggi. Kesedihan yang paling dari semua sedih yang pernah ada. Itu. Jadi panjang sabar artinya Tuhan gak cepat marah. Itu yang pertama. Yang kedua, panjang sabar artinya Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Panjang sabar artinya apa? Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Tunggunya sampai kapan? Sampai kita mati. Itu dia. Seumur hidup kita Tuhan panjang sabar. Seumur hidup kita Tuhan tunggu kita untuk kita bertobat. Seumur hidup kita Tuhan tunggu untuk kita percaya pada Tuhan. Jadi ingat, ada dua kata kunci dari maksudnya sifat Tuhan panjang sabar. Artinya yang pertama apa? Tuhan tidak cepat marah. Yang kedua, Tuhan menunggu kita supaya kita percaya dan bertobat pada Tuhan. Nunggunya sampai kapan loh? Seumur hidup di dunia ini sampai kita mati. Itu kesabaran Tuhan. Bayangkan kalau lo Seledi, kan biasanya kita tuh pernah denger gak? 1 kali ya aku peringatkan kamu ya. 2 kali ya aku peringatkan. 3 kali kamu pasti dapat konsekuensinya. Begitu. Tapi kalau Tuhan tidak begitu. Tidak seperti itu. Nah, tapi loh tadi kan ada yang bilang tuh. Ada ayat yang bilang, tapi sekali-kali Tuhan tidak membebaskan dari hukuman kepada orang yang bersalah. Betul, Tuhan tidak akan bebaskan hukuman di mana? Hukuman nanti di neraka. Lah, kalau sekarang misalnya kita salah, Tuhan bisa hukum gak? Tuhan tidak hukum, Tuhan kasih teguran, kasih peringatan. Kalau hukuman itu adalah balasan untuk selama-lamanya. Ingat ya sekali lagi ya, hukuman itu balasan selama-lamanya. Oke? Kalau sehari-hari kita bersalah, kalau kita nakal, terus mungkin Tuhan izinkan dikasih konsekuensi dari mami, atau mungkin gara-gara kita nakal, misalnya kita berbuat sesuatu yang salah, misalnya kita nyontek lalu akhirnya ketahuan dan dapat 0, lalu dikasih konsekuensi sama guru. Enggak, itu hanya teguran. Karena kalau teguran, Tuhan kasih teguran sebagai peringatan, tapi Tuhan memaafkan, Tuhan tetap sayang lagi. Tapi kalau hukuman tidak pernah dimaafkan. Ingat itu ya. Kalau hukuman tidak pernah dimaafkan. Karena itu selama kita masih hidup, gunakan kesempatan ini untuk kita bertobat setiap hari. Karena apa? Hati kita ini kalau sudah percaya Tuhan, ada Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tetapi daging atau keinginan kita, dulu lo selalu pernah ajar tentang hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu seperti satu kekuatan yang begitu kuat, mendorong kita untuk melawan perintah Tuhan, mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak benar, mendorong kita untuk membuat hati Tuhan sedih. Jadi apa? Gunakan kesempatan untuk setiap hari kita ingat, kalau ada salah kita minta ampun. Caranya bagaimana Lose? Ini Lose kasih cara paling praktis. Kadang-kadang kalau kita lagi buat kesalahan, kita nggak sadar, Tuhan langsung pakai
teman, guru, orang tua, atau siapa saja untuk ingatkan kita. Kalau ada yang ingatkan kita tentang kesalahan kita, jangan cari-cari alasan. Ingat gak seperti Adam dan Hawa dulu, cari-cari alasan, nyalahin orang lain. Gara-gara itu sih, gara-gara ini. Enggak, langsung ingat Tuhan sabar. Jadi gunakan kesabaran Tuhan. Yes, iya aku sudah salah, terima kasih aku diingatkan. Atau mungkin kita buat salah tapi nggak ada yang tahu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu. Masih ingat waktu kita belajar tentang Tuhan Maha Tahu? Tentang Tuhan, kalau kita ingat bahwa Tuhan tahu tentang kesalahan kita. Sebelum tidur, malam-malam sebelum tidur, berdoa. Jangan berdoa, Tuhan jaga aku ya sebelum aku tidur. Enggak, berdoanya pertama, ingat, Tuhan ingatkan aku apakah hari ini aku ada buat kesalahan yang membuat hati Tuhan sedih, yang aku lupa. Kalau ada Tuhan, aku minta ampun. Itu caranya. Pertama, kalau ada yang ingetin, langsung dengerin, langsung taat, langsung minta maaf. Jangan cari-cari alasan. Yang kedua, cara yang kedua adalah apa? Malam sebelum tidur doanya jangan minta Tuhan jaga. Emangnya Tuhan satpam? Sebenarnya kalau kita nggak minta pun Tuhan sudah kasih malaikatnya. Tuhan sendiri menjaga kita karena Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan sayang. Tapi ketika kita minta Tuhan jaga artinya kita rendah hati, mengakui pertolongan Tuhan. Tetapi jangan hanya minta terus. Sebelum minta, bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ada yang salah, aku minta ampun hari ini. Karena kita nggak tahu. Tadi Lady bilang kesabaran Tuhan itu panjangnya seperti apa. Oh nggak bisa diukur. Kelilingin dunia, oh nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur panjangnya keliling dunia. Kasih Tuhan itu, kesabaran Tuhan itu seumur hidup kita. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Waktunya disitulah berhenti. Makanya kalau malam sebelum tidur atau kapanpun saja. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, kapan kita meninggal. Kita nggak tahu. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, atau bisa kita lagi tidur, kita nggak tahu. Karena itu selagi Tuhan masih sabar, yuk kita bertobat setiap hari, setiap saat. Kalau diingatkan Tuhan lewat orang lain, lewat manusia lain, atau lewat hati kita sendiri. Ingat, cepat-cepat minta ampun dan bertobat. Bertobat itu artinya apa? Kenapa harus bertobat setiap hari? Iya, karena itu tadi Losa bilang hawa nafsu mendorong kita untuk jatuh lagi. Jadi contohnya dulu Losa Lady misalnya suka pukul adik gitu. Pukul adik setiap hari pukul. Wah, hari ini bertobat, besok bertobat. Lusa kelupaan atau nggak bisa tahan, nggak bisa menguasai diri. Terbawa hawa nafsu, pukul dedek lagi. Bertobat lagi. Lama-lama yang setiap hari itu mukul dedek berkurang jadi seminggu sekali aja. Lama-lama udah nggak pernah lagi. Wah, kalau udah nggak pernah mukul adik lagi, puji Tuhan. Tapi masih ada dosa yang lain yang harus dibereskan setiap hari. Loh Seledi, kalau begitu berarti Tuhan Yesus kan katanya sudah mengampuni dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tuhan Yesus sudah mengampuni. Iya, Tuhan Yesus mengampuni. Alkitab bilang Allah itu setia dan adil kalau kita mengakuinya. Kalau kita apa? Mengaku dosa kita. Kalau kita nggak mengaku, tandanya kita sombong, kita merasa benar. Ya yang merasa benar ya nggak perlu diampuni. Betul? Jadi kita gunakan kesabaran Tuhan. Nah, ayat yang ketiga yang Lost Lady mau kita baca, yaitu di dalam 2 Timotius. Di situ dikatakan bahwa apa? Tuhan itu memberi kesempatan, kita itu harus sabar juga. Karena Tuhan sabar, kita harus sabar juga kepada orang lain, yang mana itu kesempatan Tuhan menunggu untuk dia bertobat atau kita ini bertobat. Jadi kalau Tuhan bersabar itu tandanya Tuhan menunggu kita untuk bertobat.
selalu bertobat. Nah, kisah yang anak-anak sering dengar tentang bangsa Israel. Dari pertama kali Tuhan pimpin mereka keluar dari Mesir. Sudah waktu mau keluar dari Mesir aja mereka masih buat salah. Tapi Tuhan maafin. Di tengah-tengah perjalanan kadang mereka, mereka sering dan selalu saja kalau Tuhan kasih berkat mereka happy. Tapi begitu happy lama-lama lupa Tuhan, mulai lagi menyembah berhala, mulai lagi berbuat dosa. Begitu terus ganti terus begitu. Sampai mereka masuk sampai itu sudah 40 tahun. Tuhan sabar loh. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Pun di sana mereka itu seringkali apa? Kalau Tuhan kasih kebaikan mereka keenakan buat dosa. Tuhan tegur, Tuhan kirim bangsa lain supaya ingatkan mereka untuk mereka kembali. Jadi Tuhan bukan hukum, Tuhan tegur. Tuhan tegur pakai kejadian-kejadian negatif memang. Tapi itu diampuni. Kalau mereka minta ampun, Tuhan ampuni. Sampai ada 11 hakim. 12 kalau dihitung dengan Nabi Samuel. Udah setelah dari hakim-hakim ganti lagi kepada raja-raja. Iya begitu lagi. Jatuh berdosa lagi. Tuhan ampuni lagi. Nangis sama Tuhan. Tuhan tegur. Tuhan nangis. Tuhan ampuni. Tuhan kasih berkat. Senang. Lupa. Nakal lagi. Begitu terus. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang itu ratusan tahun. Pun mereka masih belum bertobat. Ternyata bukan mereka, tapi kita pun sama. Manusia-manusia ini sama sifatnya. Kalau Tuhan itu sudah maafkan, memberi berkat, kita kesenangan, artinya akhirnya kita ngelunjak sama Tuhan. Kita kelewatan sama kesabaran Tuhan. Kita kelewatan sama kebaikan Tuhan. Dimaafin, kita senang. Kita nakal lagi. Untungnya Tuhan sabar. Tapi Lost Lady ingat gak waktu Lost Lady bilang cerita Tuhan Maha Tahu tentang Ananias dan Safira? Kenapa Tuhan tidak sabar? Tuhan hukum mereka langsung mati. Kenapa itu? Tuhan mau memberi pelajaran kepada jemaat-jemaat yang lain yang ada di situ. Dan semua orang yang ada di situ. Untuk ingat tadi firman Tuhan di dalam bilangan bilang apa? Tuhan tidak membebaskan setiap orang dari apa? Hukuman. Kenapa Tuhan akan membalaskan? Karena apa? Upah dosa ya adalah hukuman. Akibat dosa ya adalah hukuman. Contohnya kalau kita main air ya basah. Kalau kita main api ya terbakar. Itu konsekuensinya. Kalau kita buat salah ya akibatnya hukuman. Tapi karena Tuhan panjang sabar, Tuhan kirim anaknya Yesus Kristus ke dunia. Dicurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Lihat tuh kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan sampai saking Tuhan sabar, Tuhan tahu bahwa kita gak bisa membereskan dosa kita sendiri. Tuhan kirim anaknya, Allah Bapa mengirim Yesus Kristus ke dunia untuk mati di salib menanggung hukuman bagi kita. Supaya kita nanti gak dihukum. Tapi kita harus percaya dan datang pada Yesus. Harus datang pada Tuhan. Mengakui dan percaya pada Tuhan dan bertobat. Mengakui kesalahan kita dan bertobat. Selama masa kita hidup, selama itu Tuhan sabar pada kita. Tapi kalau kita sudah mati, kita sudah meninggal, bukan Tuhan tidak sabar. Tapi waktu untuk kita bertobat sudah selesai. Oke? Waktu untuk kita bertobat sudah selesai. Nah, kita nggak tahu masalahnya kapan kita meninggal. Karena itu harus selalu ingat kesabaran Tuhan. Kalau ada salah cepat bereskan. Kalau ada dosa cepat akui. Kalau diingatkan jangan cari-cari alasan. Oke? Sekali lagi Tuhan, Lost Lady mau ingatkan. Tuhan itu panjang sabar. Artinya apa? Artinya satu, Tuhan tidak cepat marah. Yang kedua,
Tuhan menunggu untuk kita bertobat setiap hari. Lalu sepanjang apa kesabaran Tuhan? Sepanjang umur hidup setiap orang. Setiap orang punya umur hidup beda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 70 tahun. Sedikit yang sampai 100 tahun. Jadi kita harus ingat-ingat setiap hari. Dan ada cara yang tadi Lost Lady bilang. Kalau diingatkan Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkan atau kejadian-kejadian untuk mengingatkan kita, kita cepat bertobat. Cepat mengaku kesalahan kepada Tuhan. Yang kedua, malam hari sebelum tidur. Doanya yang pertama adalah, Tuhan ampuni saya kalau hari ini saya ada buat salah. Kalau kamu ingat kesalahannya apa, ngaku sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku tidak self control. Kalau nggak ingat, Tuhan tolong ampuni aku akan dosa-dosa yang aku nggak ingat dan aku tidak sadar. Oke? Ingat, Tuhan panjang sabar. Gunakan kesabaran Tuhan untuk bertobat setiap hari. Supaya semakin hari sifat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan buat hati Tuhan sedih. Jangan lagi kita takut sama Tuhan. Oh, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Enggak, nanti Tuhan sedih kalau kita buat salah. Tuhan kecewa kalau kita buat salah. Masa Tuhan yang baik, masa Tuhan penyayang, masa Tuhan yang sangat sabar sama kita, kita mau bikin Tuhan sedih terus? Tentu tidak, bukan? Oke, yuk kita hargai kesabaran Tuhan. Kita hormati kesabaran Tuhan dengan cara bertobat setiap hari. Sampai kapan? Sampai kita mati. Amin. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kenal tentang kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan tidak ada sampai 1 atau 2 atau 3. Tapi selama kami hidup, Tuhan sabar kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran Tuhan bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami keliru mengerti. Kami hanya takut Tuhan seperti kami takut kepada hantu. Seperti kami takut kepada dewa-dewa dunia ini yang akan selalu menghukum kalau kami salah. Padahal Tuhan bersedia mengampuni kami setiap kali jika kami datang mengakuinya. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran Tuhan yang panjang, yang sangat besar untuk kami. Ingatkan kami setiap hari ya Tuhan, supaya kami selalu bertobat setiap hari. Supaya kami selalu datang kepadamu untuk mengaku dosa kami jika kami berbuat salah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu yang mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak mau kami dihukum sehingga Engkau sabar dan memberikan Yesus kepada kami. Supaya dosa kami diampuni dan kami beroleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Hidup yang damai bersama Tuhan di surga nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap orang, papa, mama, mbak, kakak, siapapun yang sudah membantu kami untuk bisa mengikuti kebaktian online hari ini. Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan Brave Kids. God bless you. Bye. Masa depan sungguh indah dan harapanku
siap ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa
God is holy. God is holy. Tak pernah janji langit yang sangat biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. God is holy. Bye. God is holy.